Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanai oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang seperti apa sih caranya menjalankan checking plagiarisme ya. Kalau nggak salah sih kemarin bilangnya pakai Turnitin atau yang lain. Nah, cuma karena dalam pikiran saya sih kalau cuma pakai Turnitin aja kelihatannya nggak terlalu susah ya, apalagi kalau kita punya softwarenya. Justru yang paling penting adalah kalau pakai Turnitin itu kan itu langkah terakhir. Justru langkah awalnya adalah yang menurut saya paling penting adalah gimana cara mencegah biar kita tidak melakukan plagiarisme. Baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita lakukan itu ternyata plagiat gitu ya. Oke, materi yang mau saya bawakan ini kurang lebih seperti ini ya. Pertama ya tentu dengan definisi, peraturan-peraturannya, kemudian jenis atau kategori bentuk plagiarismenya, kemudian contoh kasus plagiarisme di Indonesia, kemudian cara mencegah plagiarisme itu seperti apa, yang terakhir itu yang materi intinya yang diamanahkan oleh panitia adalah gimana sih caranya mengecek plagiarisme. Atau biasanya kita menyebut juga nama lainnya similarity check, pengecekan kesamaan dengan hasil penelitian orang lain. Kita lihat aja ya. Definisi plagiarisme ini cukup banyak sebetulnya, tapi karena kita di Indonesia ya saya sampaikan definisi yang ada di Indonesia, yaitu pertama kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya selalu pegang ini karena bukan apa-apa. Yang namanya hasil penelitian, karya, itu termasuk karya ilmiah. Salah satu syarat dari sebuah karya ilmiah adalah disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Nah, pengalaman selama ini sih cukup banyak mahasiswa yang menyusun laporan penelitiannya dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Atau bagi yang sudah kerja di pabrik, kadang-kadang menyusunnya pakai bahasa pabrik yang kadang-kadang orang umum itu nggak tahu atau nggak ngerti bahasanya atau artinya apa. Nah, itu salah satu syarat untuk disebut sebagai karya ilmiah adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Nah, kalau kita lihat di KBBI, plagiarisme itu diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Itu kalau di KBBI. Kalau kita lihat ini berarti kalau karya yang tidak ada hak ciptanya, berarti kalau kita jiplak nggak melanggar, nggak juga gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta, ini kalau kita lihat dari segi hukum. Jadi kalau sebuah ciptaan itu sudah punya hak cipta, ada hak karya, hak kekayaan intelektual, itu kaitannya dengan hukum, berarti kita sudah melanggar hukum. Tapi kalau misalkan ciptaan itu tidak ada hak ciptanya atau belum didaftarkan hak ciptanya, berarti kita melanggar etika. Yang kita langgar adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum ya. Tapi biasanya etika itu ya lebih berat daripada pelanggaran hukum. Ya kalau pelanggaran hukum masuk penjara sekian tahun selesai misalnya ya. Maupun jangan sampai seperti itu ya. Cuma kalau pelanggaran etika itu biasanya kita jadi malu. Ya, karena kita udah dicap sebagai seorang pelanggar atau seorang plagiat. Itu sampai seumur hidup biasanya akan tercatat. Apalagi kalau masuk ke media massa, itu ada contoh-contoh plagiarisme yang terjadi di Indonesia yang masuk ke media massa. Dan itu kan nggak bisa dihapus selamanya. Bisa aja nanti anak cucu kita baca bahwa kita, si A pernah melakukan plagiarisme ini sampai dicopot jabatannya dan seterusnya. Itu ya. Kemudian kalau lihat dari peraturan dari pemerintah, ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 nomor 17 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Di situ dikatakan bahwa plagiat itu atau plagiarisme, kita sering menyebutnya plagiat saja, adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa bimbingan saya, selalu
Kalau ada pernyataan, ada tabel, ada gambar yang kita ambil dari orang lain, dari karya ilmiah orang lain, dari korankah, dari beritakah, dari laporan-laporan orang lain, tolong dinyatakan sumbernya, biar tidak dianggap plagiat. Walaupun itu juga tidak menjamin bahwa kita tidak melakukan plagiat, ya. Karena ada kasus tertentu kita sudah nyatakan sumbernya, tapi ternyata tetap itu plagiat, itu ada, ya. Nanti ada beberapa kriteria plagiarisme. Oke, itu definisi. Selain plagiat, kita juga mengenal ada istilah plagiator. Kalau plagiator berarti orangnya, ya. Kemudian ada pencegahan plagiat, berarti tindakan preventif. Gimana caranya biar tidak terjadi plagiarisme. Nah, ini yang kita lakukan sekarang adalah gimana caranya biar rekan-rekan mahasiswa semua itu bisa memahami apa itu plagiarisme, kemudian bisa tidak terjebak melakukan tindakan plagiarisme. Ya, meskipun mungkin tidak sengaja kita nggak tahu bahwa itu plagiat, tapi ternyata memang itu adalah plagiat. Ya. Kemudian gimana kalau sudah terjadi plagiat? Ya itu ada penanggulangannya. Cuma ini tidak kita bahas ya, cuma kita sampaikan nanti apa sih akibatnya kalau terjadi plagiarisme. Nah, dasar hukumnya mengenai plagiarisme ini cukup banyak, terutama kalau dari undang-undang itu ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Kalau ini sih bukan cuma karya ilmiah saja, tapi juga karya-karya di bidang yang lain seperti karya seni ya, karya film dan sebagainya. Tapi juga menyangkut masalah karya ilmiah. Kemudian kalau yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan akademis, berlaku ada peraturan Mendiknas yang tadi disebutkan nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kemudian ada surat dari Dirjen Dikti tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Ada juga surat dari Dirjen Dikti tentang validasi karya ilmiah, serta dan pasal 72 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tadi. Nanti seperti apa Pak, sanksinya? Nanti ada untuk yang ini ya, yang Permendiknas. Kalau untuk yang Undang-Undang nomor 19 ini tidak dibahas karena ini untuk semua jenis ciptaan. Oke, sekarang apa sih yang termasuk plagiarisme? Kalau dalam undang-undang, dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 disebutkan bahwa yang namanya plagiat itu kurang lebih seperti ini. Ya, walaupun ini tidak terbatas seperti ini, bisa aja lebih luas lagi karena ada beberapa orang juga yang beberapa ahli yang memberikan definisi lain atau memberikan kriteria lain dari plagiat ini selain yang ada di sini. Kalau yang dari Permendiknas sendiri menyatakan plagiat itu pertama mengacu atau mengutip istilah, kata, kalimat, data, informasi dari satu sumber tanpa menyebutkan sumber yang bersangkutan. Kemudian mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, kalimat, data, informasi secara dari suatu sumber secara tidak memadai gitu ya. Mungkin ini mencampur-campur kata-kata dan seterusnya ini. Kemudian menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Intinya 1, 2, 3 ini sampai ke 5 tidak pernah menyebutkan sumbernya. Ya, kita mengambil hasil karya orang lain, pemikiran orang lain, ide-ide orang lain, kata-kata orang lain, kalimat, gambar, tabel, dan sebagainya, tanpa menyebutkan bahwa yang kita tulis itu sebetulnya ditulis oleh orang lain. Tapi nanti ada juga, kita sudah menulis sumbernya, tapi tetap plagiat itu juga ada. Termasuk nanti ada plagiat terhadap tulisan kita sendiri. Kok bisa gitu ya? Masa kita yang nulis, kemudian kita ambil lagi tulisannya, kok jadi plagiat? Bisa gitu ya. Ada beberapa jenis plagiarisme, ada plagiarisme ide, kemudian plagiarisme isi dari data penelitian kita ambil, tapi kita tidak menyebutkan, misalnya kita ambil data dari penelitian si A, tapi kita tidak tulis data itu bahwa kita ambil dari si A. Berarti kan kita menyatakan bahwa hak data itu adalah milik kita sendiri, padahal bukan. Gitu ya. Kemudian plagiarisme kata, kalimat, paragraf, ada juga yang plagiarisme total. Dan yang paling parah yang keempat ini ya, plagiarisme total. Ini juga terjadi, cuma mungkin tidak terekspos itu ya. Ada mungkin beberapa orang, 1, 2, 3 orang mungkin ya yang melakukan plagiarisme total. Dia contek karya ilmiah dari atau contek mungkin skripsi dan sebagainya dari orang lain tanpa basa-basi gitu ya. Cuma mungkin dibedakan nama tempatnya saja atau yang lain seperti itu ya. Itu juga
Itu yang paling parah seperti itu. Kemudian jenis plagiarisme juga ada yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kemudian, nah, seberapa besar sih proporsi tulisan atau pernyataan atau hasil karya orang lain yang kalau kita ambil itu dinyatakan sebagai plagiarisme? Ini sebenarnya sampai hari ini masih kurang jelas seberapa besar sih klasifikasi bahwa tulisan yang kita tulis itu adalah plagiat atau bukan. Tapi ada yang menyatakan seperti ini. Kalau kurang dari 30%, ini termasuk plagiarisme ringan. Biasanya sih kalau yang kurang ini, yang ringan ini masih diizinkan, masih diperbolehkan. Kemudian yang sedang antara 30 sampai 70, kalau yang berat atau bahkan total di atas 70%. Nah, ini yang nanti harus kita cek menggunakan aplikasi yang salah satunya tadi disebutkan ada Turnitin gitu ya. Ada juga yang berdasarkan pola plagiarismenya, yang kata demi kata, atau juga plagiarisme mosaik yang pindah-memindah kalimat saja, tukar-menukar kalimat saja, dan sebagainya. Ini beberapa kriteria plagiarisme yang mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri karena tidak menuliskan karya orang lain sebagai sumbernya, mengakui gagasan atau ide orang lain, mengakui temuan orang lain. Ini bukan berarti, oh ini tulisan saya, bukan ya. Ini kita nulis, tulisan itu sebetulnya kita ambil dari punya orang lain, tapi kita tidak sebutkan orang lain yang kita ambil tulisan itu siapa. Itu plagiarisme itu ya. Oke. Ada juga yang ini sudah ada penyebut sumbernya, tapi tetap plagiat. Kenapa? Karena rangkaian kalimat Tuh, ini yang perlu jadi catatan juga, dan ini banyak saya temui di beberapa mahasiswa yang nomor 7 ini, sudah disebutkan sumbernya. Berarti harusnya kan bukan plagiat ya, tapi ternyata di sini dikatakan, kalau rangkaian kalimatnya dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya, itu tetap disebutnya plagiat. Nah, jadi harus gimana biar nggak disebut plagiat? Nah, nanti ada triknya gitu ya. Ada bentuk-bentuk plagiarisme, ini kurang lebih samalah dengan yang di depan tadi ya, saya tidak akan sampaikan, tidak akan dibahas, nanti silakan bisa dibaca. Nah, kenapa sih bisa kita melakukan tindakan plagiarisme? Kurang lebih ada 3 lah alasannya. Pertama, kita tidak tahu bahwa itu adalah tindakan plagiarisme. Yang kita tidak pernah baca-baca mengenai plagiarisme itu apa dan sebagainya, tidak tahu undang-undangnya, walaupun sebenarnya kalau dalam aturan hukum, kalau sudah ada aturan hukum tentang sesuatu hal, kemudian kita menyatakan tidak tahu tentang hal tersebut, ya kita yang salah. Karena selama sudah ada aturannya, kita wajib tahu. Ya. Jangan pernah bilang kita nggak tahu tentang aturan itu, karena terutama apalagi kalau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya, kita wajib tahu. Maka ya, kalau kita pegang HP, jangan main WA mulu gitu ya, jangan main Telegram mulu, jangan main ML mulu. Buka-bukalah informasi yang kita perlukan, terutama di bidang akademis. Kemudian yang kedua, tidak sengaja. Ini tidak sengaja karena mungkin tidak tahu itu, atau mungkin lupa atau buru-buru dan sebagainya. Ada juga yang tidak mau bertanya. Ya, padahal plagiarisme tadi sampai berapa mana sih batasan persentase dan jumlah hingga disebut plagiarisme tadi sudah disebutkan ya. Walaupun itu tidak pasti seperti itu ya. Tadi kan sebutkan yang ringan itu di bawah 30%, yang sedang 30 sampai 70%. Kalau lebih dari 70% itu berarti yang berat. Kemudian plagiarisme itu berlaku untuk hal yang mana saja. Gimana dengan bahan seminar dan bahan diskusi, dengan bahan kuliah. Terus batasan common knowledge. Common knowledge ini maksudnya pengetahuan sudah bersifat umum ya. Misalnya kita tahu bahwa matahari itu terbit dari timur. Itu nggak usah pakai kalau kita sebutkan matahari, kalau kita nulis misalnya matahari terbit dari timur, tidak perlu dituliskan sumbernya, karena itu sudah pengetahuan umum. Nah, kemudian batasan self plagiarism. Nah, ini yang disebut self plagiarism itu berarti plagiarisme terhadap diri sendiri atau auto plagiat. Tulisan kita yang sudah pernah terbit di mana gitu ya, misalkan saya pernah menulis kemudian mempublish tulisan itu di jurnalnya UNS misalnya, Universitas Negeri 11 Maret Solo. Kemudian tulisan itu saya ambil lagi,
saya kirim ke UMJ misalnya, ke Muhammadiyah Jakarta, tanpa menyebutkan nama saya yang sebelumnya, itu plagiat juga, walaupun itu tulisan kita sendiri. Nah, tetap biarpun tulisan sendiri wajib ditulis sumbernya, gitu ya. Kecuali misalnya kita mengambil kayak kita memfoto foto langsung, belum pernah dipublikasikan, itu boleh tanpa sumber. Ya, ada menyatakan boleh tanpa sumber, tapi ada juga menyatakan wajib tetap harus ada sumbernya gitu ya. Cuma saya juga bingung kalau harus ada sumbernya dari mana gitu ya. Kalau untuk foto secara langsung. Kemudian berapa persen informasi yang boleh dikutip dari sebuah karya ini yang masih jadi bahan perdebatan sampai hari ini gitu ya. Nah, ini beberapa contoh plagiarisme yang terjadi di Indonesia ya. Ini plagiarisme di puluhan universitas sudah mengarah pada jual beli ijazah. Ada makalah calon hakim MA diduga hasil plagiat. Kemudian 8 kasus plagiat yang paling menghebohkan Indonesia. Ada ini yang terjadi ke mahasiswa yang plagiat, Unisan ini di Gorontalo, Universitas Iksan Gorontalo membatalkan ijazah pelaku plagiat. Kemudian di UNES, rektor UNES juga diduga melakukan plagiarisme di UGM. Kemudian rektor UNJ dicopot dari jabatannya ya karena melakukan plagiarisme. Ada lagi Miss Indonesia dituding catut karya tanpa izin. Ada juga rektor UHO itu Universitas Halu Oleo ya melakukan plagiat jurnal internasional dan sebagainya, masih banyak yang lain. Contoh lain misalnya ini ya, ini kasus plagiat Dr. Ipong S. Azhar dan seterusnya. Kemudian ini yang profesor dari Universitas Parahyangan ya sampai diperhentikan secara tidak hormat dan dicabut gelar profesornya. Kemudian di ITB juga ternyata ada juga, ya di tempat lain juga ada. Ya. Jadi cukup banyak kasus plagiat di Indonesia seperti ini. Nah ini kenapa kita perlu tahu biar kita tidak melakukan seperti ini. Takutnya kita nggak tahu bahwa itu plagiat kita lakukan. Apa sih sanksi plagiarisme? Sanksi plagiarisme ini kalau menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sanksi untuk mahasiswa dari yang paling ringan itu teguran. Yang paling berat apa? Pembatalan ijazah. Jadi jangan sampai nanti skripsi kita ngambil tulisan dari orang lain, kemudian kita lulus sudah dapat ijazah, 5 tahun kemudian ijazah kita dicabut atau dibatalkan karena ketahuan bahwa itu plagiat. Ya. Kemudian untuk dosen juga ada. Ya, dosen sama dari teguran sampai pembatalan ijazah mungkin dari sekolah yang sebelumnya. Bahkan bisa juga sampai ke kalau dia sudah profesor bisa dicabut hak sebagai jabatan profesornya ini. Ya. Kemudian bagi pimpinan perguruan tinggi, untuk perguruan tingginya dari teguran sampai yang paling berat adalah pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Ini maksudnya apa? Contohnya, kalau di perguruan tinggi yang bersangkutan terjadi plagiat kemudian dibiarkan atau tidak ada tindakan, ada kemungkinan nanti pemerintah mencabut hak dari perguruan tinggi tersebut untuk mengeluarkan ijazah. Nah, kalau udah ijazah tidak bisa dikeluarkan oleh satu perguruan tinggi tertentu, berarti semua yang kuliah di situ ya nggak bakalan dapat ijazah. Jadi satu orang yang melakukan plagiarisme bisa jadi semua orang yang ada di lembaga itu terkena akibatnya. Ya, jadi tolong hati-hati benar dengan masalah ini. Nah, gimana cara mencegah plagiarisme? Untuk mencegah plagiarisme, biasanya kalau di perguruan tinggi tertentu, walaupun mungkin belum semua ya, harus ada pernyataan yang ditandai oleh penyusun bahwa karya ilmiah itu bebas dari plagiat. Ini kalau yang saya ingat kalau di teknik sudah ada pernyataan ini bahwa apa yang kita tulis itu bebas dari plagiat. Itu ada surat pernyataan dengan materi 6.000. Kemudian jika terbukti terdapat plagiat pada karya ilmiah tersebut, si penyusun bersedia menerima sanksi. Kemudian untuk perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan seterusnya yang telah dilampiri pernyataan ini melalui portal Garuda. Portal Garuda ini Garba Rujukan Digital. Ini web yang disediakan oleh dulu Kemenristek Dikti ya untuk menampung karya-karya ilmiah dari seluruh peneliti, dari mahasiswa, dosen, para peneliti yang ada di Indonesia.
Makanya mungkin ini yang menjadi dasar Ibu Rektor mewajibkan karya ilmiah kita, terutama tugas akhir mahasiswa untuk di submit untuk dipublish ke jurnal. Yang ini nanti si peraturan ini nanti akan diturunkan ke peraturan-peraturan yang lebih rendah ya, termasuk mungkin edaran dari Didendik dan sebagainya. Nah, sekarang gimana caranya mencegah plagiarisme? Ini mencegah maksudnya dari diri kita sendiri ya, jangan sampai kita melakukan plagiarisme. Ada beberapa cara, tidak terbatas 4 ini ya. Yang pertama, kalau kita mengambil tulisan orang lain, sebaiknya hasil karya orang itu kita rangkum. Jangan ditulis apa adanya. Kita rangkum, kita pahami maksudnya apa, orang itu nulis tentang apa sih, maksudnya apa, kita simpulkan, baru kita sampaikan apa yang dikatakan orang lain itu dengan kalimat kita sendiri. Ya. Ini yang namanya yang disebut sebagai teknik paraphrasing atau parafrase ya. Jadi merubah kalimat dari orang lain, tapi tidak boleh mengubah arti atau maksudnya atau maknanya ya. Ya, kita tulis karya orang lain itu dengan bahasa kita sendiri. Ini untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Kemudian jika menggunakan ide orang lain disebutkan sumbernya. Kalau misalkan terpaksanya kita menuliskan karya orang lain tanpa merubah sedikit pun, maka karya orang lain itu harus kita beri tanda kutip. Dikutip ya, dikasih tanda kutip, baru kita nyatakan secara persis tulisan itu dari tulisan orang lain. Nah, ada hampir semua tulisan atau hampir semua karya ilmiah itu bisa diparafrasekan ya, kecuali mungkin 2 kali ya. Ya, saya pernah dengar ada yang menyatakan bahwa cuma 2 yang nggak bisa diparafrase, yang nggak bisa ditulis dengan bahasa kita sendiri. Yang pertama kitab suci, nggak mungkin kitab suci kita ubah isinya, kata-katanya kita rubah, kalimatnya diputar dan sebagainya, nggak boleh. Yang kedua adalah peraturan, undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan sebagainya itu tidak bisa diparafrasekan. Nah, kalau yang nggak bisa diparafrase berarti wajib menggunakan tanda kutip ya, untuk menghindari plagiarisme. Kemudian jika kita mengajukan makalah atau karya ilmiah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus dinyatakan bahwa makalah tersebut sudah diajukan atau dipublikasi sebelumnya. Ini untuk menghindari terjadinya self-plagiarism atau autoplagiat. Plagiarisme terhadap karya sendiri. Ya. Jadi tentu dituliskan sumbernya walaupun itu karya kita sendiri. Nah, gimana strategi kita untuk menghindari plagiarisme? Kalau tadi untuk mencegah, sekarang untuk menghindari. Pertama, kita harus paham dulu apa itu plagiarisme dan aktivitas secara tuntas. Kita perlu belajar dari para ahli, mungkin pustakawan dan sebagainya, pahami benar-benar tentang plagiarisme ini beserta hak ciptanya. Kemudian kenali topik yang akan kita bahas secara tuntas. Jadi kalau kita misalkan ingin bikin penelitian di satu bidang, di bidang A, maka kita pahami dulu bidang A tersebut. Ya. Bacalah sumber yang banyak. Jangan cuma dari satu sumber, karena ada juga yang bikin skripsi, tugas akhir, untuk landasan teorinya cuma ambil dari satu buku saja. Nah, itu bisa terjadi plagiarisme total lalu seperti itu. Makanya perlu beberapa sumber. Ya, kalau bisa sih, kalau saya biasanya bilang ke bimbingan saya sih minimal 20 gitu ya sumbernya. 20 itu biasanya terbagi 60% dari sumber berupa artikel ilmiah yang diambil dari jurnal, yang sisanya dari buku cetak. Nah, usahakan jangan pernah menggunakan sumber atau referensi dari blog ya. Gunakanlah, kalau secara urutan sih dalam penelitian yang paling tinggi itu jurnal ilmiah. Ya, artikel dari jurnal ilmiah. Tentu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Win, dari jurnal internasional dulu yang paling tinggi. Jurnal internasional bereputasi, kemudian baru turun ke jurnal internasional, berikutnya lagi baru ke jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal nasional biasa, buku cetak, dan seterusnya ke bawah. Usahakan jangan menggunakan modul atau diktat kuliah, ya, jangan menggunakan blog dan seterusnya. Apalagi blog ya, kalau blog itu kan kita nggak tahu penulisnya siapa, jangan-jangan yang nulis anak TK yang baru belajar ngetik, kemudian kita ambil tulisannya sebagai referensi dari karya ilmiah kita, kan jadi gimana gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang menulis itu. Ya kalau buku insya Allah sih terjamin gitu ya.
Karena kan buku itu dibaca banyak orang, kalau ada kesalahan pasti ada revisi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perhatikan atau pelajari gaya selingkung penulisan artikel dalam jurnal ilmiah. Tadi yang disampaikan Pak Win, tiap jurnal ilmiah itu punya model atau gaya penulisan sendiri-sendiri, yang mungkin kemungkinan besar berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi pelajarilah benar-benar gaya selingkung dari masing-masing jurnal ilmiah tersebut. Yang keempat, kita kalau sebagai mahasiswa bisa minta arahan dari pembimbing. Makanya nanti dalam publikasi jurnal ilmiah hasil dari tugas akhir ini kan Anda harus melakukan bimbingan juga ya kepada para pembimbing. Jadi jangan langsung main kirim, jangan langsung main submit saja ya. Pastikan bahwa pembimbing tahu isi dari jurnal yang akan Anda kirim. Ya, minta arahan dari beliau-beliau. Kemudian yang kelima yang akan saya bahas selanjutnya adalah temukan aplikasi anti plagiarisme. Ini sebenarnya bukan anti plagiarisme kali ya. Ini sebenarnya aplikasi pengecek untuk mengecek berapa tinggi tingkat plagiarisme yang kita lakukan. Nah, tadi kan dikatakan ada yang ringan, sedang, dan berat itu ya. Kalau yang sedang masih diperbolehkan. Jadi plagiarisme boleh selama tidak melebihi ketentuan. Nah, ketentuannya berapa? Tadi sudah sampaikan di depan. Ya. Tapi sampai saat ini masih terjadi perdebatan. Walaupun kalau kita kirim artikel ke jurnal ilmiah, biasanya pengelola jurnal itu sudah menentukan bahwa tingkat plagiarisme yang diizinkan di jurnal ini adalah sekian persen. Ada yang mungkin cuma 15%, ada yang 20%, ada yang 25%. Ya. Mungkin kedepannya kalau di kita di lingkungan Fakultas Teknik yang setahu saya sih belum ada ketentuan plagiarisme ini. Maksudnya ketentuan berapa persen sih diperbolehkan tingkat plagiarismenya. Tapi mungkin ke depan akan diatur lebih lanjut ya untuk menghindari terjadinya plagiarisme ini. Oke, tadi dikatakan yang kelima ini udah benteng terakhir ya. Kalau yang awalnya adalah gimana cara kita dari diri pribadi untuk mencegah, untuk menghindari biar kita tidak melakukan plagiat. Kalau kita sudah selesai nulis, tulisannya sudah jadi, karya ilmiahnya sudah jadi, kita perlu mengecek dengan menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme atau aplikasi similarity check. Nah, untuk aplikasi ini ada yang berbayar, ada yang di sini sebutnya gratis, walaupun sebetulnya nggak gratis juga ya. Ini gratis sebagian, tapi sisanya harus bayar maksudnya. Bukan gratis, benar-benar total gratis gitu. Nggak total gratis, enggak. Kalau yang berbayar, yang pasti berbayar total sih ada yang kami tahu ada 3. Pertama, Turnitin, kalau kita baca Turnitin gitu ya. Kemudian Plagiarism Checker dan Identicate, ini yang banyak digunakan di perguruan tinggi yang lain. Cuma kalau di Unsika yang saya tahu sih sampai hari ini kita belum menggunakan salah satu dari ketiga ini ya. Walaupun mungkin di fakultas kemarin ada informasi Fakultas Hukum itu sudah menggunakan aplikasi ini nih, Plagiarism Checker. Nah, kemungkinan nanti kalau tidak salah sih Bu Rektor sudah pernah menyampaikan bahwa kita akan melakukan ini akan berlangganan Turnitin ya. Kan ini biayanya tidak murah, kemarin ada informasi kalau nggak salah biayanya itu 60 juta per tahun. Kalau Plagiarism Checker ini kalau kemarin kalau nggak salah sih berapa ya, 1 juta atau 5 juta tapi seumur hidup. Cuma tentu karena beda harga kan beda kualitas itu ya. Kemungkinan kayaknya si Turnitin ini yang paling tinggi kualitasnya, baik hasilnya maupun cara kerjanya ya. Tapi selain pakai yang berbayar, kita juga bisa pakai yang gratis. Ini yang gratis juga banyak yang bisa kita temukan di web, di internet ya. Tidak terbatas ini cuma saya sebutkan sebagian. Ada Paper, ada Small SEO Tools, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba menyampaikan gimana sih caranya mengecek plagiarisme dengan 2 tool ya. Pertama dengan Turnitin. Pak Den, yang kedua, Pak Denny, 1 menit lagi ya. Waduh, kalau 1 menit nggak cukup nih buat contoh pengecekan nih, butuh 10 menitan. Atau nggak usah, gimana? Tadi kelamaan di pengantarnya ya. Saya sebentar ini aja ya, rada cepat aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu bantuan ya silakan ya. Oke, saya coba Turnitin dan Playground.
plagiarisme. Oke, gimana dengan mengecek plagiarisme dengan Turnitin dan Plagiarize? Kalau ini yang berbayar, kalau yang kedua ini yang gratis, tapi nggak full gratis ya. Kalau Turnitin, pertama kita masuk dulu ke webnya Turnitin. Ini saya sebenarnya pengen coba simulasi langsung, cuma kalau waktunya tidak cukup, paling saya sampaikan seperti ini aja ya. Pertama adalah buka turnitin.com, nanti akan tampil seperti ini. Kalau kita sebagai pengguna baru, kita perlu create account. Kliklah ini, create account, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan disuruh mengisi user profile. Untuk user profile di Turnitin ada 3. Ada untuk versi student, teaching assistant, dan instruktur. Kalau kita ingin mengecek plagiarisme, maka kita pilih yang student. Bukan yang lain-lain gitu ya, yang student. Kita pilih ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi data-data ini. Nah, ada class ID, class enrollment key, ada first name kita, last name kita, kemudian email kita, confirm email address, dan beberapa isian lain, kemudian password, kemudian kalimat pertanyaan rahasia dan seterusnya. Kalau ini sudah terisi semua, tinggal klik saya bukan robot, kemudian I agree. Kalau ini sudah selesai dilakukan, mungkin kalau yang lain, untuk kota-kota yang lain dapat kita isi dengan mudah. Yang kesulitan adalah yang ini, class ID dan class enrollment key. Nah, dari mana kita dapatkan? Ini biasanya kita bisa mendapatkan ini kalau universitas kita sudah berlangganan Turnitin. Ya, kita nanti akan dikasih akun untuk student, baru nanti kita tahu class ID kita yang bisa kita pakai yang mana dan seterusnya. Ya. Cuma jangan takut. Karena sekarang internet ini sangat itu ya, banyak orang yang baik hati lah di internet yang menyediakan class ID dan enrollment key secara gratis yang bisa kita pakai. Cuma memang waktunya terbatas. Salah satu contohnya ini saya tampilkan di sini. Ini yang bisa kita pakai contohnya. Seperti ini ya. Ini contoh berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, cuma ini nggak bisa saya coba di sekarang. Saya sendiri sih nggak punya akun untuk Turnitin ini karena selama ini yang saya lakukan, saya tidak pernah mengecek secara langsung. Paling saya kirimkan artikel saya ke perpustakaan di UI ya, sekarang saya ya. Nanti oleh perusahaan UI lah yang akan mengecek plagiarisme yang saya lakukan atau ke tempat jurnal tujuan. Kemudian setelah ini kita isi semua, baru akan muncul seperti ini. Nah, ini nama kelasnya dan seterusnya. Kita klik ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau ini contoh yang sudah lewat waktu batas waktunya. Kalau kita ingin mengecek, nanti kita klik submit, tombol submit, nanti akan muncul, akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi nama dan seterusnya. Kemudian apa yang judul file apalah yang akan kita kirim, kemudian pilih choose from this computer, selanjutnya akan muncul tampilan pemilihan file yang akan kita cek plagiarismenya, klik open, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Tadi file yang kita akan kirimkan seperti ini, muncul di sini namanya, baru kita klik tombol upload. Setelah kita klik tombol upload, nanti akan muncul tampilan ya pengecekan, ada uploading jalan, kemudian selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau tadinya kan seperti ini kosong gitu ya. Sekarang setelah kita upload, kemudian muncul ini file yang kita kirimkan. Jangan lupa dicek bener nggak nih deskripsi dari file yang kita kirimkan. Kalau udah yakin benar, baru diklik confirm. Setelah confirm, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini udah selesai yang kita lakukan. Kita tinggal balik lagi ke return to assignment list, yang balik ke yang tampilan sebelumnya. Nah, tampilan seperti ini, di sini kelihatan similarity check-nya sedang berjalan, ada processing di sini ya. Yang tadi kita kirimkan, filenya sedang diproses untuk melihat berapa besar tingkat plagiarisme kita. Kalau sudah selesai, untuk waktu pengecekannya bisa 5 menit, 10 menit, mau 1 jam gitu ya. Nah, kesulitan dari Turnitin ini adalah
untuk satu kelas ID cuma bisa 3 kali pengisian, 3 kali submit artikel dengan waktu yang cepat ya. 3 kali dengan waktu pengecekan antara 5 sampai 10 menit atau 1 jam. Nanti untuk pengecekan submit yang keempat, file keempat biasanya butuh waktu sampai 24 jam. Nah, kalau udah seperti itu sementara yang namanya Turnitin itu kan mahal. Nah, kalau udah seperti itu sebaiknya sebelum masuk ke Turnitin kita pakai dulu yang gratisan gitu ya. Untuk memastikan berapa persen sih kalau ini gratisan tingkat persentase plagiarisme kita itu berapa. Kalau udah dipastikan di bawah ketentuan baru kita masuk ke Turnitin untuk memastikan lagi gitu ya. Di Turnitin nanti berapa jadinya. Ada kemungkinan nggak kalau kita udah cek di aplikasi lain, misalkan dapat 20% ketika masuk ke Turnitin jadi 30%, mungkin aja, bisa aja. Ya karena tingkat pengecekannya kan berbeda, ada yang lebih mendalam, ada yang cuma sedikit gitu ya. Nah kalau sudah selesai ini processing, kalau sudah selesai akan kelihatan, kalau sudah selesai nanti akan kelihatan berapa besar tingkat plagiarismenya. Ini 16% ya, kelihatan di sini. Ini 16% berarti sangat ringan gitu ya. Dan ini berarti lolos dari pengecekan plagiarisme. Kalau kita ingin melihat yang terjadi plagiarisme adalah 16%. Yang mana saja sih yang dianggap sebagai plagiat? Kita bisa klik tombol view. Kalau kita klik tombol view nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, ini akan kelihatan yang di ini ya yang ada warnanya. Inilah yang plagiat. Berarti tulisan kita sama dengan tulisan orang lain. Dan ini sangat memungkinkan karena apa? Setiap skripsi pasti diawali dengan bab 1 pendahuluan. Dan itu pasti 100% sama dengan tulisan orang lain. Latar belakang juga pasti sama. Ya. Ini yang di garis-garis ini ya, yang ada warnanya. Inilah yang tulisan ini yang sama dengan tulisan orang lain. Kalau lebih rincinya ada nanti bisa dilihat lagi, ini baru halaman pertama, nanti halaman kedua dan seterusnya sampai selesai bisa kelihatan mana saja yang dianggap plagiat. Kemudian ini plagiatnya atau samanya dengan karya yang mana. Contoh ini nomor 2 berarti sama dengan yang dari script.com. Dari script.com ini tingkat kesamaannya 3%. Nanti ada lagi yang dari ePrint, UNS dan seterusnya gitu ya. Itu untuk mengecek hasilnya. Kalau hasil lengkapnya saya coba sebentar, saya minta waktu untuk memperlihatkan hasil pengecekan plagiarisme yang sudah jadi. Ini punya saya. Waktu saya kirimkan baru berapa bulan kemarin, ini hasil pengecekan Turnitin seperti ini. Ini hasilnya itu ada yang ditandain, yang berwarna. Ini yang berwarna cukup lumayan, tapi nggak terlalu banyak ya. Ini nggak terlalu banyak, sehingga kemudian di bagian akhir muncul, nah similarity check-nya ketemu. Ya, alhamdulillah cuma 2% tingkat kesamaannya, tingkat kemiripannya. Kenapa bisa 2%? Karena tadi saya banyak melakukan yang tadi disebutkan, parafrase dan sebagainya. Kalau nggak melakukan parafrase mungkin bisa sampai 30-40%. Ya, samanya dengan apa ini? Ada beberapa ya. Tapi ini kalau 2% kan sangat ringan, berarti ya lolos dari batas minimal yang diizinkan. Ya, tadi kan sampai 30%, mungkin ada juga yang 25% dan sebagainya. Oke, itu saya ganti lagi, balik lagi ke yang tadi. Bentar. Terus kalau tadi yang berbayar ya dengan Turnitin, ini saya nggak bisa melakukan demo langsung. Gimana dengan yang Plagrami, yang gratisan? Yang saya coba yang Plagrami, kenapa pakai Plagrami saya coba? Karena setahu saya kalau yang gratisan-gratisan ini cuma dikasih dikasih batasan cuma bisa meriksa 1000 kata atau 2000 kata atau 5000 kata. Nah, kalau yang Plagrami ini bisa semuanya. Kalau misalnya kita kirim 100 lembar bisa dicek semua. Cuma memang karena namanya juga gratisan, nggak bisa cepat dan mungkin nggak bisa detail gitu ya. Untuk masuk ke Plagrami ini silakan nanti buka www.plagrami.com. Kalau ini saya lakukan melalui google.com, kemudian sign up dulu ya untuk mendaftar. Kalau yang tadi juga ada sign up, kalau juga ada sign up, silakan isi email dan seterusnya, kemudian klik sign up. Berikutnya baru cek verifikasi di yang masuk ke email kita untuk mengaktifasi akun. Nanti ini aktivasi akun, klik, kemudian
baru kita kalau udah selesai aktivasi akan muncul tampilan seperti ini. Ini harus kita isi nama kita siapa, bahasa yang kita gunakan nanti apa. Kalau untuk Sinta berarti pakai bahasa Indonesia, Sinta 2 sampai 4 biasanya bahasa Indonesia, kalau Sinta 1 sudah banyak yang pakai bahasa Inggris karena mereka banyak yang masuk ke Scopus. Ya. Kemudian select your country, Indonesia, finish, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini, kalau sudah sampai ini, finish, kita klik ini, mengunggah, bukan yang ini ya, yang ini, mengunggah, klik yang ini, saya lupa nggak ditandain, klik mengunggah ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti kita klik, dia akan meminta file apa yang akan kita cek similarity-nya atau plagiarismenya. Kita pilih, misalnya ini, kita klik, nanti akan masuk pemilihan tampilan untuk memilih file yang akan kita cek plagiarismenya. Kemudian ini sedang mengunggah berkas, selesai akan muncul seperti ini. Nah, baru kita klik yang unggah ini. Klik unggah, nanti akan muncul, nah ini udah mulai proses pengecekan plagiarismenya. Untuk pengecekan plagiarisme ini ada beberapa pilihan yang kita pakai yang standar gitu ya. Yang standar udah cukup sebetulnya untuk mengecek ini. Tidak perlu yang, kalau pengen yang lebih lagi, ya harus bayar. Kalau mau yang prioritas $1,5 untuk satu file ini ya. Yang lebih mendalam, yang terdalam $1. Untuk artikel ilmiah yang lebih mendalam lagi $11. Tapi kalau untuk yang standar udah cukup juga, nggak masalah. Kalau udah muncul seperti ini, klik lanjutkan secara gratis gitu ya tentunya ya. Nah, gratis akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini sedang menghitung, sedang diproses. Ya. Karena ini kita pakainya yang gratis, tentu akan seperti ini ya. Pemeriksaannya prioritas rendah, jadi rada lambat, bisa sampai 5 menit, 10 menit. Semalam saya coba juga ada 15 menitan baru selesai. Kalau pengen dipercepat, harus bayar. Gitu ya. Tapi tunggu aja nggak apa-apa ya. Tunggu sampai selesai, baru nanti akan muncul seperti ini. Dipercepat, kemudian selesai 100%, kalau udah 100%, baru muncul hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata yang saya unggah, ini saya coba tadi malam 24%, jadi masih masuk kategori ringan gitu ya. Masih ada kategori ringan. Kalau kita pengen tahu mana yang plagiat saya di Turnitin tadi, ya tentunya kita lihat ini, lihat laporan harus bayar 7,95 dolar ya. Berarti kalau kali 15.000 kurang lebih berapa 120-an ribu ya. Itu kalau kita pengen lihat detail laporan hasilnya. Kalau enggak ya udah cukup, udah cukup 24%, baru kita pakai yang Turnitin. Kalau kita punya aksesnya. Kalau enggak ada, kalau kita punya teman yang lagi kuliah di perguruan tinggi yang sudah berlangganan Turnitin, titipin aja ke mereka. Ya, itu aja dari saya. Cuma saya mohon maaf karena nggak bisa mendemokan secara langsung, butuh waktu yang cukup lama. Jadi saya kira kalau dengan panduan seperti ini sudah bisa lah ya. Silakan nanti dicoba sendiri, terutama untuk yang gratis. Kalau untuk yang berbayar tadi juga bisa seperti yang tadi saya sebutkan. Silakan bisa dicoba. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.